Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-115 tanggal 25 April 2026 diambil dari kitab Rut pasal 2 diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua. Sebagai perikop adalah doa dan permohonan Hana. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap mengacu pada pedoman kita selama bulan April tahun 2026, yaitu dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita. Maka kamu harus tetap di dalam Dia. Dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. Hai orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, jikalau kamu menuruti firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku. Inilah kata Allah. Nah, kemudian apa syarat kalau kita sudah menuruti firman Tuhan dan menjadi murid daripada Tuhan? Ada standar moral dari Allah yang harus kita renungkan, yaitu kasih, kejujuran, dan integritas sesuai kata dengan perbuatan, dan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran. Dia selalu mengasihi dan bertindak adil untuk menjalankan kebenaran. Itulah pedoman kita selama bulan April 2020. Sekarang masuk kita dalam pedoman kita hari ini. Perikop hari ini adalah doa Hana. Apa latar belakang disebut doa Hana? Dalam perikop ini kita lihat. Doa pujian syukur Hana setelah Tuhan menjawab dengan memberikan seorang putra Samuel dan membebaskannya dari cemoohan Penina. Artinya sebelum dia mempunyai anak, dia ada dicemooh orang-orang, dicap sebagai mandul, tidak punya anak, dan sangat-sangat hina di dalam masyarakat Yahudi. Dan dia sudah agak tua, sudah mandul, tidak bisa lagi punya anak. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Kita tahu doa Hana yang komat kami berdoa kepada Tuhan. Bahkan Eli menegur, apakah kamu mabuk? Katanya. Apakah mabuk anggur? Hana menjawab, saya tidak mabuk anggur. Tapi dia berdoa kusuk dengan Tuhan. Jadi latar belakangnya adalah ayat ini menegaskan kekudusan, kedaulatan, dan keandalan Allah sebagai batu karang yang teguh, yang kokoh, dibandingkan berhala atau dewa-dewa lain, atau kekuatan manusia, diucapkan di tengah situasi transisi iman yang korup. Nah, jadi adanya kondisi daripada iman di Yahudi pada situ banyak yang korup, yang tidak mengikuti firman Tuhan.
Pada saat itulah Hana bersujud berdoa kepada Tuhan untuk memberikan seorang putra dan berjanji apabila itu diberikan Tuhan, Hana berjanji akan menyerahkan kepada Tuhan. Itulah kelahiran daripada Samuel sebagai anak Hana, perkawinannya dengan Elkana. Nah, kemudian kita lihat di sini berapa poin-poin penting yang melatar belakangi daripada perikop ini. Dapat kita lihat di sini ada 4 poin. Poin pertama atau pujian intervensi Allah. Hana sebelumnya mandul dan dihina, mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Jadi pada saat dia dihina dan mandul, dia menerima pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Dan 1 Samuel 3, 1-10 adalah ungkapan sukacita dan pengakuan atas kuasa Allah yang mengubah ratapan menjadi tarian. Inilah kondisi daripada Hana. Ratapan menjadi tarian. Di mana saat dia terhina, dicemooh oleh orang lain, tapi dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dia doanya dijawab oleh Tuhan dengan kelahiran Samuel. Maka dikatakan berubah dari ratapan menjadi tarian. Poin yang kedua, yaitu pernyataan iman di tengah krisis. Jadi meskipun Hana bersuka cita, ya, walaupun dia bersuka cita, lalu ya latar belakang pada ini juga menunjukkan masa gelap Israel di bawah iman Eli. Kenapa? Pada saat dia bersuka cita, tapi ada yang mengganjal di Israel dengan keluarga Imam Eli, di mana anaknya Hofni dan Pinehas korup dalam persembahan yang disampaikan oleh bangsa Israel. Dan bagaimana korup itu? Daging-daging yang dipersembahkan diambil dengan cap 3 garpu sehingga dipulihkan, dipisahkan dari korban yang disampaikan untuk Tuhan. Inilah kemarahan Tuhan kepada anak-anak Eli dan kepada Eli. Dianggap Eli tidak bisa membina anak-anaknya. Disinilah dikatakan oleh Hana, walaupun dia bersuka cita, namun ada masa gelap di Israel, di mana anak-anak daripada Eli berlaku tidak mengenal Allah. Ayat 2 dikatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi dikatakan bahwa kejadian kontras dengan kenyataan seperti putra-putra Eli yang tidak mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tapi kenapa anak-anak Eli berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini masih direnungkan oleh Hana. Di samping dia bersuka cita, dia juga merenung. Kenapa anak-anak Eli berbuat seperti itu? Nah, kemudian poin yang ketiga itu pengakuan kedaulatan Allah. Jadi hanya menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang merendahkan diri dan tidak sombong. Merendahkan dan yang sombong dan meninggikan yang hina seperti dirinya. Jadi Tuhan berdaulat untuk melihat semua manusia yang sombong dan yang merendahkan diri. Dan ada pernyataan dari alam, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi kita lihat di sini, Hana
merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan sempurna. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam konteks sejarah, pasal ini menandai peralihan kepemimpinan dari masa hakim-hakim yang kacau menuju masa kenabian Samuel, di mana Allah membangkitkan pemimpin baru yang setia. Jadi dengan kelahiran Samuel akan merubah, mentransformasi kepemimpinan hakim-hakim yang kacau, digantikan dengan Samuel. Kita tahu Samuel yang sangat disenangi oleh Allah. Bahkan dia berbicara langsung dengan Allah pada saat dia tidur. Dan Eli mengatakan, mungkin kau mimpi. Tidak mimpi, saya dipanggil Allah. Nah, itulah dikatakan bangkitnya kepemimpinan baru, yaitu Samuel. Ayat ini merupakan inti dari pengenalan Hana akan sifat Allah yang tidak berubah, kudus dan setia di tengah situasi ketidakpastian. Jadi pada saat suatu ketidakpastian, dia dicap sudah mandul oleh orang-orang dan dihina, tidak akan punya anak. Tapi disitulah dia bangkit kembali, setia kepada Tuhan, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin kedua. Apa tujuan utama daripada 1 Samuel pasal 2 ayat 2? Bagian dari doa syukur Hana adalah mengagungkan kekudusan, ya, keunikan dan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya gunung batu atau pelindung yang kokoh. Jadi di sini ada keunikan khusus dengan kekudusan, ya, keunikan dan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya gunung batu yang tidak tergoyahkan, yang sangat-sangat paten sebagai utara sejati. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan dalam kuasa kesetiaan dan perlindungannya, serta menjadi dasar kepercayaan akan keadilannya. Jadi dengan kedaulatan Tuhan, tidak ada setara dengan Dia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, kemudian berlimpah dalam ucapan syukur. Apa yang dikatakan berlimpah dalam ucapan syukur? Dalam Kolose 2 ayat 7d dikatakan adalah mengembangkan gaya hidup yang selalu, ya, bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan sebagai tanda kedewasaan rohani. Jadi apabila kita sudah diberikan oleh Tuhan, keinginan kita dipenuhi, maka kita tetap bersyukur karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan bahwa orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah yang menyenangkan aku, dan kepada orang yang demikian menyiapkan jalan masuk, aku akan menunjukkan keselamatan daripada aku. Jadi setiap orang yang mengucap syukur sebagai persembahan hidup, dia menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan membalasnya dengan sempurna. Jadi persembahan itu bukan harta, bukan materi, atau bukan apa yang kita miliki, tetapi persembahan hidup, mengucap syukur sebagai persembahan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan membalasnya dengan sempurna. Nah, kemudian secara ringkas dalam 1 Samuel pasal 2
dikatakan adalah menjadi orang percaya untuk memastikan bahwa iman mereka menghasilkan buah nyata dalam perilaku sehari-hari, bukan sekedar pengakuan bibir saja. Jadi dikatakan bahwa hidup dalam Kristus sama seperti kita telah menerima Dia sebagai Tuhan. Nah, inilah secara ringkas daripada tujuan utama daripada perikop ini. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih luas 1 Samuel 2 ayat 2 menempatkan Tuhan sebagai pusat dan sejarah dalam kehidupan umat, berlawanan dengan kelemahan manusia. Jadi respon atas pertolongan Tuhan, inilah dikatakan doa ini adalah ungkapan syukur Hana setelah Tuhan menjawab doanya dan memberikan anak, yaitu Samuel. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat pesan moralnya adalah pengakuan atas kekudusan, keunikan, dan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan yang kokoh. Nah, Hana mengajarkan untuk mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia, serta bersyukur dalam segala keadaan. Inilah sikap pengakuan dan setia dari Hana. Doa Hana menunjukkan pentingnya tetap memuji Tuhan dan menepati janji atau kesetiaan setelah menerima pertolongan. Ini semua setelah doa Hana diterima Tuhan dengan memberinya anak Samuel. Dan dia berjanji anak ini kalau sudah diberikan Tuhan akan menyerahkan kepada Tuhan. Itulah kita lihat siapa itu Samuel. Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi raja dan juga menggantikan Raja Saul dengan Raja Daud. Itulah pemimpin yang benar-benar dia berdekat dengan Tuhan. Samuel sangat diberkati dengan permohonan Hana untuk diberikan Tuhan anak untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan benar-benar dia menjadikan bangsa Israel mendapatkan raja dan juga kepemimpinan Daud selama-lamanya. Bangsa Israel juga meminta raja kepada Samuel. Dan karena mungkin mereka apabila Allah selalu memimpin sebagai raja, mereka itu terusi. Kenapa? Karena bila melakukan kesalahan, itu langsung dibunuh. Tapi Allah mengatakan, Samuel, turuti permintaan bangsa Yahudi kalau mereka minta raja. Karena mereka tidak mau saya sebagai pemimpin mereka secara langsung. Maka diterima oleh Saul, maka terpilihlah raja pertama di Yahudi, yaitu Raja Saul. Dan kemudian karena Raja Saul kurang persuasif, kurang mengindahkan apa yang disampaikan Tuhan, maka digantikan oleh Raja Daud yang kekal selama-lamanya. Dari keturunannya lah menjadi raja segala raja dan pemerintahannya di kota Sion selama-lamanya. Itulah kedatangan Yesus dan menunggu kedatangan kedua kali. Nah, jadi sebagai pesan moralnya adalah doa Hana menunjukkan pentingnya tetap memuji Tuhan dalam menepati janji. Apabila kita sudah berjanji, kita harus tepati. Sekarang kita masuk dalam bagian yang keempat. Bagaimana penerapan 1 Samuel pasal 2 ayat 2? Menekankan pengakuan akan kekudusan Allah. Pengakuan akan kekudusan Allah
yang tak terhingga, tak tertandingi, ketergantungan total kepadanya sebagai perlindungan kokoh. Jadi ada ketergantungan total kepada Tuhan sebagai perlindungan atau pelindung yang kokoh, serta hidup dalam kerendahan hati. Jadi tetap sebagai perlindungan kita yang kokoh, dan kita juga harus hidup dengan rendah hati seperti Hana. Ayat ini mengajak umat untuk mengandalkan Tuhan di tengah ketidakpastian dalam kehidupan kita. Jadi dalam ketidakpastian itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, seperti situasi saat ini, ada ketidakpastian di dunia ini. Perang Israel, Iran, Amerika, ada ketidakpastian. Mau berdamai tidak ada. Dan selalu masing-masing saling mengklaim kemenangan. Ada ketidakpastian. Tapi yang jelas saya katakan, siapa di antara mereka menjalankan standar moral Allah, kasih, kejujuran, dan integritas, dia dah the winner. Dan juga siapa menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dialah sebagai the winner. Walaupun nantinya dia terpuruk atau hancur babak belur, tapi kalau dia menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dia menjadi the winner. Mari kita doakan, semoga ketidakpastian ini menjadi kepastian membawa damai bagi seluruh umat manusia. Sekarang, apa poin-poin penting yang bisa kita lihat dalam perikop ini? Di sini ada poin-poin penting, ada 5 poin-poin penting yang perlu kita renungkan. Pertama, mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi, mengakui kedaulatan Tuhan, jalan kita akan diluruskan. Jangan mengandalkan pikiran. Dalam Amsal pasal 3, 5 sampai dengan 6 dikatakan, akuilah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu, akui kedaulatan Tuhan, maka jalanmu akan diluruskan. Nah, itulah mengakui kedaulatan Tuhan, jalan kita akan diluruskan. Kemudian poin yang kedua adalah menjadikan Allah sebagai gunung batu, utara sejati kita, parameter kita, kompas kita, setiap kita melangkah. Tuhan selalu kita andalkan. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, hendaklah kita mengandalkan Tuhan dan harapan dan perlindungan kepada Tuhan. Karena Tuhan menolong kita sangat terbukti pada saat kesusahan. Kita lihat pengalaman-pengalaman semua raja-raja seperti Raja Daud. Tuhan menolongnya sangat terbukti dan melindunginya. Poin yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala situasi. Mengikuti teladan Hana yang memuji Tuhan, menunjukkan doa dan pujian sebagai respon utama atas pertolongannya, bahkan sebelum jawaban doa terlihat jelas. Jadi artinya dengan kita lihat doa Hana yang komat kami berdoa sangat khusyuk, Tuhan menjawab doanya dengan memberikan Samuel dalam keluarga mereka. Dan yang menjadi pemimpin yang baik dalam mengatasi raja-raja di Israel. Membuat sejarah bangsa Israel. Kemudian poin yang keempat adalah percaya pada kedaulatan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan dan bertindak adil. Sehingga manusia tidak perlu cemas atau membalas dendam. Dan kita harus turuti standar moral Allah dan karakter Allah. Itulah percaya pada kedaulatan Tuhan. Berhak menentukan keadilan demi kebaikan bagi umat manusia dan juga kebenaran firman Tuhan. Terakhir, poin yang kelima adalah kerendahan hati dan doa. Ini yang perlu kita renungkan setiap hari. Kerendahan hati dan doa. Meneladani Hana yang berdoa dan bersyukur setelah doanya dijawab. Ya. Jadi Hana
pada saat dia dihina oleh orang-orang karena mandul, disitulah dia bangkit, memuji dan berdoa kepada Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan. Maka dikatakan Mazmur pasal 46 ayat 2, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penolong kita dan harapan kita sangat terbukti pada saat kita kesesakan. Contoh, Hana yang mandul, dicaci maki oleh orang karena tidak punya, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolong dan sangat terbukti doanya dikabulkan. Itulah kelahiran Samuel. Nah, kemudian doanya dijawab serta tidak sombong seperti diajarkan pada 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 dikatakan. Tuhan ya memberikan, Tuhan menggembirakan hatiku katanya. Jadi Tuhan membuat Hana bergembira. Kemudian perbuatannya ya mengenangkan jiwaku. Jadi perbuatan Tuhan itu sangat menyenangkan jiwaku katanya. Kemudian dengan rasa bahagia ku ejek musuhku. Artinya dia dengan berubahnya ratapan menjadi tarian, seolah-olah itu bisa merupakan ejekan kepada musuh-musuh yang menghina dia sebelumnya. Nah, kemudian sebab ya sungguh-sungguh Allah sudah menolongku. Nah, inilah yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Artinya sungguh-sungguh Allah menolongku. Ratapan diubah menjadi tarian. Maka dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Orang-orang yang mengucap syukur dalam segala hal sebagai korban persembahan, dialah yang menyenangkan hatiku, kata Allah. Jadi bukan materi, bukan uang, tapi persembahan hidup syukur sangat disenangi oleh Tuhan Allah. Dengan merenungkan 1 Samuel pasal 2 ayat 2, umat diingatkan untuk tidak sombong, melainkan hidup dalam kerendahan hati dan ketergantungan pada Tuhan. Jadi tidak sombong, rendah hati, dan tergantung kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Ada pesan khusus yang mau saya sampaikan. Dalam kita menyalami usia emas, 70 tahun itu adalah usia emas, bukan main-main ya. Nah, patut kita renungkan bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan. Walaupun kita punya harta triliunan, mobil banyak berjejer, uang miliaran di bank, tidak bisa kita andalkan selain bergantung kepada Tuhan dan tetap peduli dan merenungkan dalam hidup kita. Mari kita renungkan standar moral Allah, kasih, kejujuran, dan integritas, dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Selalu mengucap syukur dalam segala hal sebagai korban persembahan yang nyata kepada Tuhan. Allah menyenangkan hati kita. Allah menyenangkan hatinya. Artinya dia sangat cinta kepada orang yang mempersembahkan ucapan syukur sebagai korban persembahan. Dan membuka jalan masuk. Tuhan masuk dalam diri kita sehingga kita menjadi rumah Tuhan sepanjang masa dan menjalankan karakter Allah dan standar moral Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu mengingat bahwa Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan di setiap langkah yang diambil.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.